Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Regina dengan NIM B1A1210588 dari kelas E, mata kuliah Kebang Sentralan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui beberapa saluran. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama atau poin yang pertama yaitu proses suku bunga kebijakan saluran harga aset. Dapat mempengaruhi harga aset, term of struktur obligasi, kondisi pasar modal, permintaan perusahaan, permintaan bersih luar negeri, dan inflasi. Langsung saja ke penjelasannya, yaitu kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi harga aset. Misalnya, penurunan suku bunga dapat meningkatkan harga aset karena biaya pinjaman menjadi lebih murah yang akan mendorong permintaan aset. Kemudian, suku bunga juga dapat mempengaruhi struktur jangka waktu obligasi. Misalnya, jika suku bunga naik, investor mungkin saja akan memilih obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk menghindari resiko penurunan dari harga obligasi di masa yang akan datang. Kemudian begitupun pada kondisi pasar modal yang dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Misalnya, perubahan suku bunga yang dapat mendorong investor untuk beralih dari investasi berisiko rendah seperti deposito berjangka ke investasi berisiko lebih tinggi seperti saham yang dapat meningkatkan aktivitas di pasar modal. Kemudian, suku bunga juga dapat mempengaruhi permintaan perusahaan. Misalnya, suku bunga yang lebih rendah dapat memotivasi perusahaan untuk meminjam lebih banyak untuk investasi yang dapat meningkatkan permintaan perusahaan. Suku bunga juga dapat mempengaruhi permintaan bersih dari luar negeri. Misalnya, suku bunga yang lebih tinggi dapat menarik modal asing yang dapat meningkatkan permintaan bersih dari luar negeri. Berikutnya, suku bunga turut mempengaruhi inflasi, yaitu misalnya suku bunga yang lebih tinggi dapat menurunkan permintaan konsumen dan investasi yang dapat menurunkan inflasi. Kemudian pada poin yang kedua yaitu proses suku bunga kebijakan saluran nilai tukar dapat mempengaruhi harga aset, term of struktur obligasi, kondisi pasar modal yang kemudian mempengaruhi permintaan perusahaan dan permintaan bersih luar negeri dan pada akhirnya akan mempengaruhi inflasi. Suku bunga dan nilai tukar berpotensi mempengaruhi harga aset. Misalnya, jika suku bunga naik dan nilai tukar menguat, maka ini dapat menurunkan harga aset karena investasi dalam aset tersebut menjadi kurang menarik dibandingkan dengan menyimpan uang dalam bentuk cash atau deposito. Suku bunga dan nilai tukar juga mempengaruhi struktur jangka waktu obligasi. Misalnya, jika suku bunga naik dan nilai tukar menguat, maka investor mungkin saja akan memilih obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk mengurangi resiko penurunan harga obligasi di masa depan. Kemudian kondisi pasar modal juga dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga dan nilai tukar. Misalnya, jika suku bunga naik dan nilai tukar menguat, maka hal ini dapat menurunkan aktivitas di pasar modal karena investasi dalam saham dan obligasi menjadi kurang menarik dibandingkan dengan menyimpan uang dalam bentuk cash atau deposito. Suku bunga dan nilai tukar ini juga mempengaruhi permintaan pada perusahaan. Misalnya, jika suku bunga naik dan nilai tukar menguat, maka ini dapat menurunkan permintaan perusahaan untuk pinjaman karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Kemudian suku bunga dan nilai tukar juga turut mempengaruhi permintaan bersih luar negeri, yaitu misalnya ketika suku bunga naik dan nilai tukar menguat, maka ini dapat meningkatkan permintaan bersih luar negeri karena produk domestik menjadi lebih murah bagi konsumen asing. Kemudian pengaruhnya pada inflasi. Misalnya, jika suku bunga naik dan nilai tukar menguat, maka ini dapat menurunkan inflasi karena permintaan konsumen dan investasi akan menurun.
Kemudian masuk pada poin yang ketiga, yaitu proses suku bunga kebijakan saluran ekspektasi dapat mempengaruhi harga aset, term of struktur obligasi, kondisi pasar modal, permintaan perusahaan, permintaan bersih luar negeri, dan inflasi. Berikut prosesnya. Yang pertama, ketika Bank Sentral memberikan sinyal bahwa suku bunga kebijakan akan naik di masa depan, ekspektasi pasar tentang kenaikan suku bunga juga meningkat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga aset seperti saham dan obligasi karena investor cenderung beralih ke instrumen keuangan yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Kemudian, ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan juga mempengaruhi struktur yield obligasi. Jika pasar mengharapkan kenaikan suku bunga di masa yang akan datang, yield obligasi jangka panjang cenderung meningkat lebih cepat daripada yield obligasi jangka pendek. Sebaliknya, jika pasar mengharapkan penurunan suku bunga, maka yield obligasi jangka pendek cenderung turun lebih cepat daripada yield obligasi jangka panjang. Kemudian saluran ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan dapat mempengaruhi kondisi di pasar modal. Jika pasar mengharapkan kenaikan suku bunga, investor mungkin akan menjual saham mereka untuk menghindari potensi penurunan harga. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga saham dan mengurangi aktivitas di pasar modal. Sebaliknya, jika pasar mengharapkan penurunan suku bunga, investor mungkin saja akan membeli saham untuk mendapatkan keuntungan dari potensi kenaikan harga. Hal ini dapat meningkatkan harga saham dan aktivitas di pasar modal. Kemudian, ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan juga dapat mempengaruhi permintaan dari perusahaan untuk pinjaman dan investasi. Jika perusahaan mengharapkan kenaikan suku bunga di masa depan, mereka mungkin akan mengurangi permintaan pinjaman dan investasi saat ini untuk menghindari beban biaya yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Hal ini dapat mengurangi permintaan perusahaan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika perusahaan mengharapkan penurunan suku bunga, mereka mungkin akan meningkatkan permintaan pinjaman dan investasi untuk memanfaatkan biaya pinjaman yang lebih rendah. Hal ini dapat meningkatkan permintaan perusahaan dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian, ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan juga dapat mempengaruhi permintaan bersih luar negeri. Jika pasar mengharapkan kenaikan suku bunga mata uang domestik cenderung menguat, hal ini dapat membuat produk ekspor menjadi lebih mahal dan produk impor menjadi lebih murah, yang pada akibatnya permintaan ekspor dapat menurun dan permintaan impor dapat meningkat, yang dapat mengurangi permintaan bersih luar negeri, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian, ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan juga turut mempengaruhi tingkat inflasi. Jika pasar mengharapkan kenaikan suku bunga, hal ini dapat mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi perusahaan. Pengurangan pengeluaran ini dapat mengurangi tekanan inflasi. Sebaliknya, jika pasar mengharapkan penurunan suku bunga, hal ini dapat mendorong pengeluaran konsumen dan investasi perusahaan. Peningkatan pengeluaran ini dapat meningkatkan tekanan inflasi. Kemudian pada poin yang keempat, yaitu proses suku bunga kebijakan saluran perilaku risk taking dapat mempengaruhi harga aset, term of struktur obligasi, kondisi pasar modal, permintaan perusahaan, permintaan bersih luar negeri, dan pada akhirnya mempengaruhi inflasi. Berikut adalah prosesnya, yaitu kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi perilaku risk taking investor, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga aset. Misalnya, jika suku bunga rendah, investor cenderung mengambil risiko lebih tinggi untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan harga aset seperti saham dan properti. Kemudian, suku bunga juga dapat mempengaruhi struktur jangka waktu obligasi. Misalnya, jika suku bunga rendah, investor mungkin akan cenderung memilih obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika suku bunga naik, investor
mungkin saja akan memilih obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk mengurangi resiko penurunan harga obligasi di masa yang akan datang. Kemudian, kebijakan suku bunga yang mempengaruhi perilaku risk taking dapat berdampak pada kondisi di pasar modal, yaitu jika suku bunga rendah mendorong investor untuk mengambil risiko lebih tinggi, maka hal ini dapat meningkatkan aktivitas di pasar modal dan meningkatkan harga aset seperti saham dan obligasi. Selanjutnya, suku bunga dan perilaku risk taking investor juga turut mempengaruhi permintaan perusahaan, yaitu jika suku bunga rendah mendorong investor untuk mengambil risiko yang lebih tinggi, perusahaan dapat lebih mudah memperoleh pendanaan untuk ekspansi atau investasi yang dapat meningkatkan permintaan perusahaan. Selanjutnya, suku bunga dan perilaku risk taking investor juga turut mempengaruhi permintaan bersih dari luar negeri. Jika suku bunga rendah mendorong investor untuk mencari peluang investasi yang lebih menguntungkan di luar negeri, hal ini dapat mengurangi permintaan bersih luar negeri dan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Kemudian, suku bunga dan perilaku risk taking investor juga turut mempengaruhi inflasi. Jika suku bunga rendah mendorong permintaan konsumen dan investasi yang lebih tinggi, hal ini dapat memicu inflasi. Namun, jika suku bunga rendah tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, hal ini dapat menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Kemudian pada poin yang terakhir, yaitu proses suku bunga kebijakan saluran neraca perusahaan dapat mempengaruhi harga aset, term of struktur obligasi, kondisi pasar modal, permintaan perusahaan, permintaan bersih luar negeri, dan pada akhirnya mempengaruhi inflasi. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama, kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi neraca perusahaan dan dengan demikian mempengaruhi harga aset. Misalnya, jika suku bunga rendah, perusahaan mungkin meminjam lebih banyak untuk berinvestasi dalam aset yang dapat meningkatkan harga aset tersebut. Kemudian suku bunga juga dapat mempengaruhi struktur jangka waktu obligasi. Misalnya, jika suku bunga rendah, perusahaan mungkin memilih untuk menerbitkan obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk mengunci biaya pinjaman yang lebih murah atau lebih rendah. Kemudian, kondisi pasar modal dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, yaitu misalnya jika suku bunga rendah, perusahaan mungkin memilih untuk menerbitkan lebih banyak saham ataupun obligasi yang dapat meningkatkan aktivitas di pasar modal. Berikutnya, suku bunga mempengaruhi permintaan perusahaan. Misalnya, jika suku bunga ini rendah, perusahaan mungkin meminjam lebih banyak untuk membiayai ekspansi atau investasi yang dapat meningkatkan permintaan dari perusahaan. Kemudian, suku bunga juga dapat mempengaruhi permintaan bersih luar negeri, yaitu contohnya jika suku bunga rendah, perusahaan domestik mungkin akan meminjam lebih banyak untuk berinvestasi dalam operasi luar negeri yang dapat meningkatkan permintaan bersih dari luar negeri. Kemudian yang terakhir yaitu inflasi. Suku bunga mempengaruhi inflasi. Misalnya jika suku bunga rendah dan perusahaan meminjam lebih banyak untuk berinvestasi. Saya lanjut. Ini dapat meningkatkan permintaan agregat dan potensial inflasi. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.